Nah, apa kabar adik-adik di rumah? Enci harap adik-adik dalam keadaan yang baik, sehat, dan luar biasa. Kita ketemu lagi di ibadah streaming pada hari ini. Nah, Enci, apa aja yang perlu dipersiapkan oleh adik-adik kita untuk mengikuti ibadah? Nah, adik-adik sekolah minggu, kita perlu mempersiapkan Alkitabnya, buku ND sekolah minggu, dan juga persembahan. Nah, untuk lebih semangat lagi, kita akan bernyanyi dari lagu yang berjudul Allahku Besar, I Love You Jesus, dan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Nah, adik-adik sekolah minggu diundang semuanya untuk berdiri.
Adik-adik sekolah minggu, mari kita bersatu di dalam doa. Semuanya dilipat tangannya, ditutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala berkat yang Engkau berikan kepada kami. Bapa, kami di sini anak-anak sekolah minggu akan beribadah kepadamu. Tuhan memberkati ibadah kami ini ya Tuhan dari awal hingga akhirnya nanti. Ampunilah dosa-dosa kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 5, Ku Datang ke Rumah-Mu Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, ayat bulanan di bulan September tertulis di Yesaya 40 ayat 31. Mari kita melihat dan mendengarkan teman-teman kita yang mengucapkannya. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang nanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak akan menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak akan menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah ayat bulanan untuk minggu ini. Nah, ayo adik-adik untuk menghafal ayat bulanannya, kemudian divideokan dan dikirimkan kepada guru sekolah minggunya, dan akan ditayangkan pada hari Minggu depan. Warta untuk minggu ini, yang pertama,
kita semua berharap agar ibadah secara tatap muka segera dilaksanakan, tetapi karena kondisi COVID ini, kita masih melakukan ibadah secara streaming, jadi adik-adik semua tetap setia dan bersabar dalam mengikuti ibadah secara streaming ya. Nah, pengumuman yang kedua yaitu pengumuman pemenang juara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 dapat dilihat di kanal YouTube El Rapa. Nah, bagi adik-adik yang belum menang, jangan berkecil hati ya. Nah, untuk penyerahan juaranya akan diumumkan di kemudian hari. Selamat untuk pemenang. Nah, yang ketiga, kami tidak lupa untuk mengingatkan agar adik-adik tetap menerapkan protokol kesehatan. Demikianlah warta untuk minggu ini. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 155, Atso Asiroham. Mari kita menyaksikan iman kepercayaan kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 124 ayat 1 dan 2, Roma tu Yesus. Selamat pagi adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkannya, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa.
Bapa di surga Tuhan kami dalam Yesus Kristus, hari ini kami datang ke hadapan-Mu beribadah untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu Tuhan, berfirmanlah Engkau, berkati kami semua dari rumah kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus anak-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, Amang berharap adik-adik selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, sekalipun masih harus di rumah saja. Belajarnya tetap semangat melalui daring, dan juga selalu membanggakan orang tua dengan turut serta menjaga kebersihan rumah, menolong orang tua membersihkan rumahnya. Karena itu Amang akan bercerita pengajaran firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Adik-adik bisa mengikutinya melalui teks yang ada di layar TV atau smartphone-nya masing-masing. Amang bacakan dari sini ya. Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andrea, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Maka adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih banyak, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian pembacaan isi firman Tuhan. Adik-adik sekalian, menarik sekali kisah ini ya. Kisah Yesus melakukan mujizat. Sebelumnya sudah melakukan mujizat, yaitu menyembuhkan orang-orang sakit. Namun kali ini mujizatnya yaitu memberi makan berapa orang? Iya, 5.000 orang, dan di sini dihitung laki-laki saja. Berarti orang yang ikut di situ bisa lebih dari itu, adik-adik. Yaitu ada mungkin perempuan di sana, dan bahkan mungkin juga ada anak-anak, karena dari seorang anak kecil yang membawa makanannya sendiri, dan itulah yang menjadi sumber mujizatnya.
Berarti luar biasa banyaknya. Oke, sebelum Amang melanjutkan cerita, Amang simpan dulu Alkitabnya. Iya, adik-adik sekalian, Yesus melakukan mujizat. Kira-kira adik tahu nggak apa itu mujizat? Iya. Amang mau coba memperagakan. Sekarang tangan Amang ini kosong ya. Lalu nanti akan muncul apa yang bisa adik lihat nanti. 1, 2, 3. Apa itu? Iya, makanan enak. Enak. Siapa yang mau makan makanan enak itu? Mau. Iya, semuanya mau ya. Karena semuanya kepingin makan makanan yang enak supaya kuat dan sehat. Hore. Tadi Amang sedang melakukan apa? Kalau di kehidupan ini, di dalam TV-TV kita melihat itu biasanya dilakukan oleh pesulap. Menyulap sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu kelihatan dari trik-trik sulap. Namun tadi Amang sedang melakukan trik dari green screen atau blue screen. Trik dari fotografer atau dari video syuting. Adik-adik sekalian, yang dilakukan Yesus tidak seperti itu. Bukan tipu muslihat mata ataupun bagaimanapun juga. Namun benar adanya yang dilakukan Yesus, dan inilah yang akan menjadi pengajaran kepada kita semua. Filipus dan Andreas, dia sudah percaya Tuhan Yesus punya kuasa. Dia sangat yakin bahwa Yesus adalah anak Allah yang bisa melakukan segala sesuatu, karena dia juga sudah pernah melihat sebelumnya Yesus sudah menyembuhkan banyak orang. Namun ketika Yesus menguji dia, apakah dia bisa melihat karya keselamatan dari Tuhan, yaitu mujizat, ternyata si Filipus masih ragu. Dia mengatakan, uang 200 dinar itu sekalipun cukup memberikan makan kepada mereka semua dengan dipotong-potong kecil, di mana bisa dibeli? Itu pikirnya. Padahal mereka sedang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di sini kita mau lihat, Yesus menyuruh agar mereka semua duduk. Setelah mereka duduk, lalu anak kecil tadi yang membawa 5 roti jelai dan juga 2 potong ikan, itulah yang diserahkan kepada Yesus. Lalu apa yang Yesus perbuat? Yesus mendoakannya, lalu terjadilah mujizat. Disuruhlah, berikanlah mereka makan sampai mereka puas sekenyang-kenyangnya. Setelah mereka makan dan kenyang, disuruh lagi, pergilah kepada mereka semua, bawalah bakul, lalu masukkanlah ke dalam bakul itu potongan-potongan sisa makanan mereka. Dan apa yang terjadi? Mereka semua 5.000 orang laki-laki sudah makan dengan puas dan kenyang. Ternyata dari 2 ikan dan 5 roti itu masih bersisa sampai dengan 12 keranjang atau bakul. Luar biasa apa yang Yesus perbuat. Dari hal ini apa yang mau kita pelajari adik-adik sekalian? Amang ambil lagi dulu Alkitabnya ya. Adik-adik sekalian, yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini,
dari kisah Tuhan Yesus bersama dengan muridnya dan juga ke-5.000 orang laki-laki yang diberi makan, yaitu bertempat di seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias yang pertama. Adik-adik sekalian, Yesus memberikan mukjizat berkat kepada dunia ataupun kepada Amang dan adik-adik semua, itu bukan hanya sekedar berkat mukjizat tentang yang sakit bisa sembuh. Apalagi kondisi sekarang ya, ada virus corona. Karena virus corona kita sangat sedih, banyak yang meninggal dunia karena corona, banyak yang akhirnya harus sakit dirawat di rumah sakit. Karena corona kita tidak bisa lagi beribadah secara tatap muka. Karena corona adik-adik harus belajar daring, dan karena corona orang semakin sulit untuk mencari nafkah kehidupan, dan banyak lagi dampak buruk akibat dari virus corona. Namun yang perlu kita syukuri dalam kondisi yang parah seperti itu, yang gawat seperti itu, yang mengerikan seperti itu, kita masih dirawat Tuhan, kita masih dilindungi Tuhan, diberikan kesehatan. Karena itu adik-adik semuanya harus selalu menjaga kesehatannya dengan tidur teratur, menjaga dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. 5M katanya kan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi aktivitas di luar, dan juga menjaga dari kerumunan. Ini harus diterapkan adik-adik semuanya ya. Tuhan Yesus melakukan mukjizat tidak hanya tentang pikiran kita dalam hal beribadah. Jadi mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan itu bukan hanya sebatas iman kita sekalian adik-adik, yang membuat kita bisa mau bersemangat bernyanyi-nyanyi lagu puji-pujian, bersemangat untuk berdoa, bersemangat untuk membaca Alkitab. Bukan hanya itu saja yang Tuhan lakukan membuat kita ini hidup dengan bahagia. Tetapi hari ini kita belajar, Yesuslah yang memberi kita makan. Makanan yang adik konsumsi selama ini, yang dimasak, dihidangkan oleh mama atau orang tuanya, yang menjadi sumber tenaga yang baru, itu berasal dari Tuhan. Tuhan memberikan mukjizat dengan memberikan rejeki, lalu memberikan makanan-makanan yang sehat itu. Karena itu adik-adik harus selalu mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Jangan jajan-jajanlah dulu ya. Dikurangi intensitas mengkonsumsi jajanan. Yesus memberikan makan. Jadi bukan hanya persoalan iman di dalam tubuh kita dan pikiran, tetapi juga Tuhan memberikan mukjizat untuk tubuh kita. Berarti Tuhan menyediakan segalanya tanpa batas. Dan Tuhan sudah tahu apa yang dibutuhkan. Itu sebabnya Filipus Tuhan uji. Karena Tuhan Yesus sudah tahu apa yang hendak dilakukannya kepada 5.000 orang. Luar biasa. Yang kedua adik-adik, pengajarannya, adik-adik diajar untuk berdoa. Mengapa harus berdoa? Mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan bukan dengan mengatakan kepada 5 roti jelai dan 2 ikan itu dengan mengatakan bin salabin. Bukan. Tetapi dia menengadahkan tangannya ke atas mengangkat makanan itu, lalu di situ dia berdoa.
berdoa. Sekalipun nggak dikatakan, dituliskan dalam nas kita, namun Yesus terlebih dahulu berdoa, mengucap syukur kepada Allah, maka terjadi mujizat. Adik-adik juga harus percaya dengan kekuatan doa, karena dari doa yang kamu panjatkan, ucapkan kepada Tuhan, itu akan jadi nyata. Karena Tuhan berkarya juga di dalam doa. Jangan malas ya. Dan jangan tidak mau belajar berdoa. Harus mau berdoa. Dan yang terakhir, ketiga adik-adik, pengajaran firman Tuhan kepada kita hari ini adalah bagaimana kita melihat bahwa orang banyak yang datang kepada Yesus, dia membutuhkan pertolongan dari Tuhan Yesus. Karena itu adik-adik semuanya, mari meminta pertolongan hanya kepada Tuhan saja, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan lain selain daripada Tuhan Yesus. Mereka percaya melihat bahwa Yesuslah sumber mujizat itu. Dan di dalam Yesus itulah mujizat itu. Karena itu haruslah datang kepada Yesus. Demikian adik-adik, datang kepada Yesus dalam kehidupanmu. Jangan ragu, jangan khawatir. Datanglah dan percayalah, Dia akan menjawab segala yang kamu takutkan. Dan Dia akan melepaskan dirimu dari itu. Tetapi jangan jadikan Tuhan Yesus itu sebagai raja dalam raja ikatan dunia ini. Mengapa? Di ayat terakhir dikatakan, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dia raja tidak dibatasi kerajaan atau wilayah, tetapi Dia raja atas segalanya. Dan Dia harus tinggal selalu dalam hatimu, menguatkanmu, mensejahterakan hidupmu, dan membuat kita berdamai sejahtera. Demikian firman Tuhan adik-adik, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan, mengajarkan kami semua, terkhusus adik-adik sekolah minggu, agar selalu percaya mujizat yang Yesus lakukan, yang Tuhan berikan, bukan hanya tentang bagaimana adik-adik mampu bernyanyi, mampu berdoa, mampu mendengarkan firman Tuhan dan membaca Alkitab, tetapi mereka juga diajarkan mujizat Yesus, yaitu memberikan makan, memberikan kesehatan dalam tubuh kami semua. Lalu Kau juga mengajarkan adik-adik semua agar mau bertekun berdoa. Jangan malas-malasan, jangan ragu dengan kekuatan doa. Karena dengan doa segala yang mustahil pasti akan menjadi nyata. Dan Kau mengajarkan kami semua untuk tidak ragu takut dalam kehidupan ini. Kami harus datang kepada Yesus karena Dialah sumber pertolongan, sumber kekuatan dan pengharapan kami terlebih menghadapi bahaya dari COVID-19. Berkati anak-anak sekolah minggu semua, berkati orang tuanya dalam pekerjaan, dalam keluarga mereka, dalam kehidupan mereka. Jauhkan dari segala bahaya, bencana, dan sejahterakan hidup mereka semua. Berkati seluruh pelayan-pelayanmu di gereja, agar pelayanan firman Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Berkati pemerintah, berkati dunia ini, melawan segala hal-hal yang bisa merusak kekuatan dari iman, harapan, dan juga fisik kami. Terpujilah Bapa, dalam nama Yesus Kristus anakmu yang kudus yang berdoa. Amin. Mari kita mengumpulkan persembahan kita. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 65, Bawa Persembahanmu.
Adik-adik sekalian, mari kita serahkan hidup kita, diri kita, dan juga persembahan kita kepada Tuhan dengan berdoa bersama, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian selama-lamanya. Amin.
Ba-ba-da-ba-da-ba-da.